Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, ada dua redaksi, bisa jadi lebih, tapi kita ambil satu redaksi dulu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Kullu mauludin, ya, yuladu alal fitrah. Itu setiap dari yang dilahirkan, ya, itu adalah dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu berarti terkait dengan keaslian manusia, alal fitrati. Nah, ini butuh kita kaji malam ini. Insya Allah kita akan memperbanyak pertanyaan, tapi saya akan mengambil satu di antara beberapa hadis. Hadis ini ada beberapa perawi, ya, di Sahih Bukhari itu dengan menyebut gini: ma min mauludin, tidak ada dari siapa saja yang dilahirkan illa kecuali yuladu alal fitrah, ya. Kemudian fa bawahul ladani yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, ya. Saya putus di sini dulu. Kita ambil di sini untuk menilik kembali apa yang kita sikapi atau bagaimana kita bersikap dalam keseharian itu. Sudah istiqomah atau belum, itu nanti akan terlihat dari apa yang kita kaji ini. Jadi di sini kalau didahului dengan ma, setelah itu ada illa, ma-nya itu artinya tidak. Ya. Ini banyak, nanti ada ma setelah itu bi, ya. Ya, ini artinya gitu. Nah, ketika Rasulullah mengatakan tidak ada dari mauludin, ini tidak ada alif lam, berarti di sini kalau di pelajaran dari Ahad pagi itu namanya nakiro. Nakiro itu seluruh kata yang tidak ada alif lamnya. Jadi yang tidak bersama, isim yang tidak bersama alif lam itu nakiro. Apa fungsinya di dalam hadis, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis? Itu untuk menunjukkan kata itu umum. Nah, sehingga ketika Rasulullah bersabda dengan menggunakan ma min mauludin, bukan ma minal maulud, berarti di situ ada tanwin yang menunjukkan nakiro umum. Siapa saja yang dilahirkan itu dilahirkan alal fitrah. Nah, fitrah ini kalau kita bahas di dalam penjelasan di banyak hadis, misalnya ini taklik untuk Mustafa Al-Bagho. Jadi di sini disebutkan tentang fitrah itu disebut fitratal Islam. Ya, nanti kita lihat di Al-Qur'annya. Ini adalah fitrah Islam. Nah, kok Islam? Iya, Islam itu bermakna berserah diri kepada Allah. Semua dari yang dilahirkan, karena yang dilahirkan itu berupa makhluk. Ya, maka Allah menggunakan kata al-fitrah, alal fitrah. Nah, kita kaji dulu kata-kata alal fitrah. Alal fitrah di sini ada alif lamnya. Nah, ini ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, ya ini tidak umum, khusus.
Makanya fitrahnya itu adalah fitrah tauhid, fitrah Islam. Begitu. Kalau mauludin tadi nggak ada alif lamnya, berarti itu berlaku siapa saja yang dilahirkan. Dari keluarga apa saja, dari orang tua yang bagaimana saja, itu lahir pasti atas fitrah. Karena Allah menciptakan di atas fitrah itu. Itu namanya keaslian. Nah, nanti selanjutnya manusia itu akan mengikuti fitrah itu. Coba kalau kita kembali ke surah Ar-Rum, jadi kata-kata fitrata, kalau kita kaji lagi, ya fitratallah, tidak muncul. Fitratallah itu kalau kita kaji tentang kata fitrah itu nanti kita ketemu Idul Fitri, ya. Jadi Idul Fitri, zakat fitrah, allati fatoron nasa alaiya, fatoron nasa. Ini lagi tidak muncul. Ya. Jadi di surah Ar-Rum itu fa'akim wajhaka, ya. Saya ambil dari fa'akim saja, fa'akim wajhaka. Nah, kita temukan kata nanti fitrah itu yang dimaksudkan oleh Allah fitrah apa? Kita gandengkan dengan hadis tadi itu. Nah, ada dua kata di sini yang disebut oleh Allah dan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah disebut fitrah. Sekarang fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah, tadi tak terbuka ternyata. Nah, fitratallah allati fatoron nasa. Fatoro itu menciptakan, tapi ada hubungannya dengan fitrah. Fatoro itu menciptakan, tapi untuk hal-hal yang bersifat spektakuler, dan yang spektakuler itu akan membuat seorang menyenangkan. Maka nanti hubungannya dengan zakat fitrah. Terus kita kalau berbuka itu namanya iftar. Nanti kemudian ketemu hari raya Idul Fitri. Ya. Jadi zakat itu bukan zakat fitrah, tapi sebenarnya zakat fitri. Enggak pakai trah. Itu sudah bahasa Indonesia. Nah, itu juga terus termasuk adalah kelahiran yang disebut fitrah itu. Nah, inilah sebuah keaslian. Maka disebutkan kalau kita ambil surah Ar-Rum ayat 30, ya. Itu kita akan temukan bahwa awal kita diciptakan itu sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah, maka sikap itulah yang harus terus-menerus kita ikuti. Kalau enggak, maka jiwa kita sudah terintervensi oleh eksternal. Gitu. Ya, sehingga disebutkan di sini menurut fitrah. Ya. Tapi yang disebut fitrah Allah adalah ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan? Allah menciptakan seluruhnya cenderung ke agama tauhid. Ini kalau kita buka Quran terjemah Departemen Agama, kita akan temukan seperti ini. Ya, ada catatan ini, catatan kakinya yang kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, berarti agama tauhid. Semua manusia, ya semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai nanti di detik terakhir sebelum kiamat, siapa yang dilahirkan, semuanya atas fitrah tauhid. Begitu. Oh, ini Departemen Agama yang mengatakan demikian. Enggak. Kalau kita buka tafsirnya, nanti kita akan ketemu hal yang sama. Karena Departemen Agama rujukannya adalah beberapa tafsir yang dipakai. Salah satunya Ibnu Katsir, kemudian Al-Maraghi, kemudian beberapa tafsir yang saya tidak hafal semuanya, yang dipakai rujukan oleh tim Departemen Agama ketika
membuat terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan tafsir Departemen Agama. Itu yang paling mudah untuk kita temukan di negeri kita. Jadi tetap saja fitrah itu maksudnya adalah kecenderungan atau bawaan asli yang di dalam jiwa manusia itu adalah beragama tauhid atau bertauhid. Itu. Nah, selanjutnya ketika ini sudah dibawa oleh manusia lahir ke dunia, ya harus seperti itu. Sehingga perintahnya fa'akim wajhaka, hadapkan wajahmu lurus mengikuti agama Allah. Nah, kalau tidak mengikuti agama Allah berarti ada intervensi. Kalau tidak ada intervensi berarti dia adalah independen. Ya. Independen asli. Sehingga tidak terintervensi. Kalau terintervensi sudah tidak berada di jalan lurus lagi, belok. Maka ada intervensi. Kalau enggak, ya berarti asli. Karena itu di hadis yang disabdakan oleh Rasulullah tadi dikatakan, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tidak ada di sini. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Islam. Tidak ada. Karena orang tua tidak punya hak untuk menjadikan anaknya Islam. Itu haknya Allah. Kalau tetap dalam Islam, tetap di dalam tauhid berarti asli. Kalau keluar dari situ berarti intervensi. Sudah ada blasteran atau sudah ada yang disebut keluar dari keaslian. Inilah ketauhidan. Jadi sikap itu harus mengikuti yang ada ini. Maka Allah menyebutkan fa'akim, pakai kata aqama yuqimu, tegakkan lurus di atas jalan Allah. Itu semua nanti perilaku-perilaku kita. Lalu nanti terjawab, kenapa setiap kita melakukan kebaikan harus bismillah? Jawabannya kira-kira kenapa? Para jamaah. Kenapa kita setiap melakukan kebaikan itu harus bismillah? Ada kata bismillahnya. Ya. Karena kembali lagi ke tauhid tadi. Lah kenapa kaitannya tauhid? Karena seluruh dari yang ada di alam semesta, bumi dan langit yang ditempati oleh manusia ini adalah milik Allah. Kembalinya kepada Allah, penguasanya hanya Allah, dan Allah tidak butuh siapapun. Kalau ada orang yang mengaku saya yang menciptakan, maka Allah menantang. Apa ikut andilmu dalam menciptakan langit dan bumi? Itu ada di surah Al-Ahqaf awal. Ya. Aruni madza khalaqu minal ardi. Ayo tunjukkan. Apa andilmu dalam menciptakan bumi? Apakah ikut mengundur-undur atau membulat-bulatkan kerikil? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat, atau ada yang kemudian mengambil bagian dalam penciptaan langit. Oh enggak, saya yang mengatur langit satu. Tunjukkan. Allah menantang itu di dalam surah Al-Ahqaf itu. Jadi sampai sebegitunya Allah menantang. Kalau memang ada yang ngaku dia menciptakan alam ini, coba tunjukkan apa andil dia itu dalam penciptaan langit dan bumi. Silakan. Tunjukkan. Buktinya otentiknya mana? Itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut seperti itu, tidak ada. Ya. Yang kemudian bisa menjawab. Ya. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Itu ditantang dari awal. Kalau kita ambil surah Al-Ahqaf itu, kita akan temukan itu. Ya. Nah, itu tantangan Allah. Maka Allah menantang. Ya. Di sini aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Coba
perlihatkan padaku apa yang mereka ciptakan dari bumi ini. Andilnya apa? Atau mereka andil di dalam menciptakan angin di langit gitu. Ya, bawa itu bukti-bukti itu. Ini tantangan besar. Nah, karena seluruhnya milik Allah dan seluruhnya kembali kepada Allah, seluruhnya dikuasai oleh Allah, sehingga ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembalinya kepada Allah saja. Kenapa tidak kepada manusia? Tidak, manusia tidak punya kebaikan. Kalau manusia bisa berbuat baik, maka Allah yang turun langsung mentakdirkan dan memberi petunjuk manusia itu bisa berbuat baik. Begitu. Nah, inilah yang di beberapa pertemuan yang lalu kita mencari apa sih yang sulit atau apa yang menjadi kesulitan kita ketika kita menjadi orang Islam. Itu yang perlu dikeluarkan. Oh, ini sulit ya. Karena dianggap itu sulit, maka bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apa saja? Dan Al-Quran menantang hal itu. Apa dalam kehidupan itu yang sulit? Dan dalam kesulitan atau pada saat terjadi kesulitan itu, maka di situ ada kemudahan. Islam mengajarkan itu. Allah menurunkan itu. Rasulullah bersikap seperti itu. Nah, ini yang menjadi cara pandang kita berpikir, yaitu terkait dengan fitrah tadi itu. Fitrah kita semuanya itu yang harus kita pertahankan. Ya. Nah, kembali lagi tadi itu, karena tidak ada di hadis tadi itu kata-kata yang menjadikan Islam itu orang tuanya nggak ada. Ya, meskipun itu di riwayat Muslim juga malah nggak ada. Ya. Jadi riwayat Abu Dawud juga nggak ada. Semuanya. Baru jika terjadi intervensi maka terjadi penyelewengan itu. Kalau tidak intervensi berarti di atas jalan itu. Kita lihat di surah Al-Insan. Mengawali dari surah Al-Insan kita akan mendapatkan jawaban bahwa kita itu sudah ditunjukkan dan butuh tetap di atas jalan itu. Dari awal Allah berfirman, bahasa singkatnya, manusia sebelum diciptakan disebut apa? Ya, nggak bisa disebut apa-apa. Nah, terus bisa apa? Ya, nggak bisa apa-apa. Sudah? Setelah itu diciptakan. Ya, diciptakan. Setelah diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala ya, ketika diciptakan lalu dalam penciptaannya Allah menyertakan inna hadainahus sabila. As-sabil di sini ada alif lam. Berarti jalan itu tidak semua jalan, tidak sembarang jalan. Jalan ini adalah jalannya Allah. Karena pakai alif lam. Berarti itu ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang sudah spesifik. Kalau nakiro itu adalah sesuatu yang masih umum, bersifat umum. Maka kalau sudah ada alif lam, berarti alif lam itu sudah khusus. Karena itu as-sabil. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah sudah ditunjukkan jalannya. Ini loh, tinggal mengikuti saja. Makanya kalau tidak ada intervensi, dia independen. Kalau independen berarti dikembalikannya kepada Allah. Seperti nafsu. Atau bahasa kita emosi. Nafsu itu kan pendorong. Nafas ini, nafsun, nafas itu kan mendorong. Coba kalau kita tidak punya nafas, apa yang bisa mendorong kita untuk bisa bergerak? Tidak ada. Makanya emosi juga sebenarnya emosi itu kan aslinya ya emovere kan. Jadi mendorong. Ya sama sebenarnya emosi itu ya nafsu itu.
Ada nafsu yang independen atau emosi yang independen, berarti nafsu itu tenang. Kenapa tenang? Karena seluruhnya dikembalikan kepada Allah. Bukan kepada makhluk, dikembalikannya kepada Allah, Al-Khaliq yang menciptakan. Maka tenang. Kalau ada intervensi, maka jadinya emosi itu negatif, tidak independen, terintervensi. Makanya kemudian muncullah nafsu lawwama atau nafsu ammarah bisu. Nafsu lawwama itu yang selalu mencaci, ya, mencela. Ammarah bisu yang selalu menjurus, mengajak, mendorong untuk melakukan keburukan, su. Kalau independen mutmainnah. Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Katanya irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Maka harus dikembalikan kepada Allah nafsu itu. Baru independen. Kalau sudah tidak dikembalikan pada Allah berarti terintervensi. Kalau sudah terintervensi maka jadinya tidak tenang. Itu sikap. Itu yang diajarkan dalam adab oleh Allah kepada nabinya dan kepada rasulnya, itu seperti itu. Harus independen. Nabiullah dan rasulnya juga diceritakan di dalam Al-Quran. Kapan ada nafsu yang tidak independen? Ada. Contoh paling mudah, nabi yang ditelan ikan paus, Nabi Yunus. Itu sempat tidak independen nafsunya. Id abako, ya, kata kalau kita cari Al-Quran, id abako itu artinya di dalam bahasa Surabayanya itu minggat. Kalau di bahasa Indonesia kan pergi tanpa pamit. Itu begitu. Nah, kenapa Nabi kok pamit? Iya, Nabi itu tidak boleh meninggalkan umatnya. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak pernah hijrah, kecuali hijrah bersama umatnya langsung brol. Tidak pernah Nabi hijrah sendiri terus ditinggalkan. Tidak pernah. Karena Nabi itu tidak boleh meninggalkan umatnya. Nah itu orang yang di Mekah. Orang di Mekah itu karena memang Allah perintahkan untuk hijrah, sehingga yang pergi itu orang-orang yang beriman saja. Makanya Nabi juga, Nabi Muhammad tidak pernah hijrah. Sekali hijrah, betul desa. Nah, jadi Nabi Yunus itu sempat jiwanya terintervensi. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Kenapa? Karena sudah susah diatur umatnya, maka kemudian Nabi Yunus mengabarkan, kalau sekarang Rebo, besok Kamis akan datang sebuah azab siksaan Allah atau bencana besar. Kalau Nabi itu sudah berkata seperti itu, umatnya berpikir antara iya dan tidak, tapi lebih banyak ragu-ragu, jangan-jangan iya gitu. Nah, bersamaan itu sore dicari, Nabi Yunus sudah tidak ada. Wah, jadi ini Nabi nggak ada ini. Wah, umat sudah mulai resah. Nabi meninggalkan. Ini salah. Maka salah satu hukumannya, ya ketika naik perahu, ada saja yang ditetapkan oleh Allah. Ya, karena harus perahunya waktu itu ada undang-undang yang tidak tertulis. Jika orang sedang berlayar mengalami kendala, berarti di dalamnya ada orang yang melakukan kesalahan. Untuk mencari orang yang siapa yang bersalah di antara penumpang kapal harus dilotre. Ya, diundi. Begitu diundi keluar satu Yunus. Semua ya manifest penumpang itu dimasukkan, diundi, keluar klotok keluar Yunus. Oh enggak, ini ketepaan ini. Ya masukkan lagi, undi lagi, keluar lagi Yunus.
Ada sekali lagi. Ya, ketiga kali, oh Yunus terus ya. Yunus akhirnya diangkat, jeburkan ke laut. Maka kapal stabil. Itu undang-undang tidak tertulis zaman itu. Nah, inilah yang kemudian Allah takdirkan karena ada intervensi pada jiwanya. Sebagaimana Nabi Adam juga demikian. Nabi Adam tidak punya pengalaman untuk ditipu, tapi ditipu oleh iblis. Ketika ditipu, maka kemudian Allah bertanya, alam anhakuma antil kumasyajaro. Bukankah aku telah melarang terhadap pohon itu? Nabi Adam menjawab, iya, kami tahu. Tetapi iblis itu mengatakan kepada kami kalau pohon itu adalah pohon yang nanti kalau kami konsumsi itu akan menjadi abadi, dan iblis mengatakan itu dari engkau wahai Allah. Itu. Maka Allah mengatakan, dia mengatakan adalah dengan mendustakan atas namaku. Baru Nabi Adam merasa, oh ternyata saya ditipu. Pengalaman pertama ditipu. Bukan pengalaman pertama menipu. Pengalaman pertama manusia ditipu itu oleh iblis. Nah, berarti ada intervensi sehingga tidak independen. Kalau tidak independen, ya nanti ada satu dampaknya. Ya. Dampaknya akhirnya diturunkan dari surga. Nabi Yunus dilepas di lautan. Itu contoh Nabi, perilaku Nabi pun dicontohkan supaya menjadi pelajaran bagi kita. Karena seluruh Nabi itu tidak ada satu Nabi pun kecuali mengajarkan ketauhidan sesuai dengan fitrahnya manusia. Itu. Jadi inilah para jamaah sekalian, ya, sikap-sikap yang harus muncul dari dalam diri kita itu harus kembali kepada fitrah. Makanya kalau ada apa-apa musibah itu justru perintahnya adalah mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja itu yang kita biasa sebut untuk orang meninggal itu. Padahal itu tidak khusus untuk orang meninggal itu. Jadi kalau kepleset kita dikasih kabar, misalnya bapak-bapak dikasih kabar, oh Saifuddin Nawawi kepleset di rumahnya, innalillahi. Jangan dikatakan, enggak dia belum mati. Ya enggak apa-apa. Karena itu musibah. Maka itu kalimat istirja. Inna, sesungguhnya kami, jangan dibaca pendek. Karena bunyinya panjang. Kalau dibaca pendek nanti berbeda. Inna, sesungguhnya kami. Kalau dibaca pendek, sesungguhnya saja, tidak pakai kami. Padahal yang penting kami, pengakuan kami. Inna lillahi, ya, kami ini sesungguhnya milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, tetap panjang. Wa inna ilaihi, kepadanya rojiun, dikembalikan lagi kepada Allah. Makanya disebut istirja, pengembalian, ya, atau referring, ya, merefer lagi ke aslinya. Itu semua perilaku memang dituntut untuk kembali kepada fitrah, yaitu fitrah tauhid, yang itu ajaran Allah dan Rasulnya. Saya kira itu. Barangkali saya putus sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Monggo, kalau ada. Nah, mudah-mudahan ada untuk kita diskusikan. Silakan kalau ada. Kami potong dulu sampai di sini. Nggih. Waalaikumsalam. Iya.
Ya. Ya. Ya, baik. Di dalam doa itu ada doa muqayyad, ada doa mutlak gitu. Kalau doa mutlak itu silakan meminta apa saja, dengan bahasa apa saja, dikreasi dengan apa saja, asalkan tujuannya kepada Allah. Itu betul. Nanti kalau doa muqayyad, terikat, itu seperti doa kita iftitah. Kalau iftitah tidak ada ajaran atau rekomendasi dari Rasulullah, maka tidak boleh dipakai. Doa sujud itu muqayyad. Doa berbuka puasa, doa sebelum makan, itu sebenarnya masuk doa mutlak. Hanya Rasulullah mencontohkan di antaranya, termasuk di dalamnya doa berbuka puasa. Meskipun doa berbuka puasa ini yang menjadi telaah kita adalah ketika ada riwayat zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, itu bukan dibaca sebelum makan. Ketika makan ya bismillah. Tapi setelah makan menikmati, minum cegluk bismillah. Cegluk zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu caranya. Nah sekarang zahabat doma'u dibaca sebelum minum. Lah kapan perginya namanya dahaga itu? Ya belum apa-apa. Lah belum pergi dahaganya. Itu diantara yang harus menjadi telaah. Itu kan juga jarang ditelaah. Yang penting bunyinya aja. Padahal pelaksananya begitu. Lah terus sebelumnya ya bismillah. Bismillah zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajri insyaallah. Nah, itu. Coba dilihat nanti di syarahnya. Penjelasannya begitu. Cuma ini kurang populer dan tidak jarang dipopulerkan untuk pengamalannya. Ya belum minum zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajri insyaallah. Lah belum minum. Gitu. Ya. Misalnya dipakailah kata-kata misalnya mau berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya, misalnya pakai itu. Orang pakai itu. Nah, itu betul sebelum minum. Jadi ini untuk mengakhiri puasa. Karena mau setelah itu sudah tidak puasa, sudah buka. Nah, hanya teks yang dicontohkan Nabi itu aslinya pada hal-hal seperti makan, minum itu tidak mutlak muqayyad. Ya, artinya tidak seluruhnya terikat dengan itu. Sehingga jika memang kita mengambil sunnah dari Rasulullah, ya berarti kita mengambil seperti yang dicontohkan Rasulullah. Jika memang kita berdoa, ya mengambil doa, semisal teksnya, ya saya ambil teksnya, misalnya zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajr atau bismillah. Ya, maka di situ juga bisa diperlakukan di dalam doa berbuka. Loh kok begitu? Nah, kan pertanyaannya berlanjut. Kok begitu? Ya, karena memang di situ kemutlakan berdoa. Contoh yang lain lagi adalah seperti kalau kita minum yang air zam-zam katakan gitu. Ya. Jadi itu juga tidak muqayyad. Tidak terikat yang mutlak harus begitu. Itu begitu kalau kita memahami tentang konteks fikih yang
tahu klausulnya mengapa doa itu tidak seluruhnya muqayyad atau terikat dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada juga kemutlakan di dalam hal itu. Itu jika kita studi tentang yang disebut dengan teks dan konteks ketika metodologi pengambilan hukum dari teks itu. Nah, metodologinya yang tempo hari saya sampaikan, metodologi yang digunakan oleh para a'immatul madzhab. Nanti kita masuk di dalam kaidah usulul fiqh itu juga kita akan temukan hal yang semisal. Ya. Kalau kita tidak mau susah-susah ya silakan, tapi perlakuannya harus tepat ya. Jadi dhahabat doma'u itu setelah kita meskipun satu seruputan dhahabat doma'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Saya kira gitu. Wallahu a'lam. Ini disebut dengan at-taisir ya, min a'malil muslimin fi dinil Islam. Kemudahan dari amal perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam agama Islam. Nanti ada klausulnya yang kemudian sudah dimudahkan oleh Imam Syafi'i di dalam usulul fiqh itu. Ya, usul fikih itu. Itu kaidah-kaidahnya banyak sekali ya di dalam kitab Ar-Risalah itu akan kita bisa temukan di antaranya yang saya ungkapkan tadi itu kita akan temukan dalam kaidah seperti itu. Ya, jadi ada doa yang mutlak, ada doa yang muqayyad. Mutlak itu maksudnya umum, muqayyad itu yang khusus sehingga tidak bisa kemudian digantikan sembarangan. Ada begitu. Tapi tidak semua doa. Oke, ada yang lain mungkin? Oke, silakan. Oke. Yeah. Abadi. Yeah. Yeah. Waalaikumsalam. Ada hal baik, ya baik itu tidak menurut kita, Pak. Ini yang keliru. Keliru di dalam peletakan nilai khususnya di dunia pendidikan sampai sekarang. Baik itu kita yang menentukan. Orang punya nilai 9. Itu baik kan? Menurut kita. Menurut Allah tidak begitu. Jadi baik itu nilai yang menentukan Allah, bukan kita. Buruk itu nilai yang menentukan Allah, bukan kita. Bagaimana kalau baik itu menurut kita, maka itu bukan nilai, tapi kebiasaan. Bukan nilai, kebiasaan. Buruk jika menurut kita, itu kebiasaan, bukan nilai. Ya, itu. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu tetap akan jadi baik kalau kita perlakukan atau kita melakukannya dikembalikan kepada Allah. Berarti nafsu yang mendorong kita berbuat baik itu independen. Tapi kalau kita berbuat baik ada intervensi, maka di situ sudah tidak independen. Nanti ada lawama atau amaro bisu. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan baik dan buruk?
yang menurut Allah. Disinilah kemudian Allah menyediakan Al-Quran yang seluruhnya sudah Allah terangkan apa yang kita pahami dari kebaikan itu. Rasulullah juga menjelaskan dari sejak menjadi nabi di usia 40, kemudian wafat di usia 63, sebenarnya 62, 2 bulan 12 hari. Nah, 3 bulan 12 hari. Bulan ketiga, bukan 3 bulan. Bulan ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga. Nah, selama usia beliau itu sudah menunjukkan tentang nilai-nilai itu. Kalau kita tidak kaji, sehingga kita tidak mendapatkan. Prinsipnya, bahwa kebaikan itu jika dikembalikan pada Allah, maka tidak ada lagi kemudian manusia itu mengakui yang menentukan kebaikan. Maka kalau kita laksanakan, maka ya dampaknya baik. Jika caranya juga dikembalikan kepada Allah. Kalau enggak, ya jadi tidak baik. Contoh paling mudah. Sholat sunnah baik kan? Kebaikan kan, sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu kan baik. Kalau kemudian diperlakukan yang tidak sesuai atau dikembalikan pada Allah sehingga tidak sesuai dengan Allah, sholat sunnah dilakukan dengan cepat, sujudnya asal nempel kemudian bangun, rukuknya asal plek bangun lagi, maka seperti itu jadi bukan sholatnya yang tidak baik, perlakuannya yang tidak baik menjadikan pekerjaan baik tadi itu tidak menghasilkan kebaikan. Ya sebenarnya Nabi Adam informasi itu tidak baik, awalnya sudah dimulai dari kebohongan. Satu, Iblis datang ke Nabi Adam dalam posisi mengambil simpati. Padahal Nabi Adam belum pernah belajar simpati. Tapi di dalam dirinya sudah ada rasa simpati. Yang kedua, Iblis sudah mengakui supaya Nabi Adam tertarik bahwa dia mengaku-ngaku sebagai penasihatnya. Tiga, informasi ini tidak valid. Siapa yang mengatakan pohon itu bisa jadi abadi? Tidak ada. Yang ketiga, mengambil atas nama Allah yang mengatakan aku menyampaikan ini padamu itu karena aku dapat dari Allah. Kebohongan berulang-ulang berkali-kali sehingga Nabi Adam tidak pernah punya pengalaman dibohongi. Itulah kemudian ya fadalla lahu bihururin, dengan hurur. Ya, sebenarnya tidak ada kebaikan yang diperintahkan iblis itu. Gitu. Jadi tidak ada kebaikan. Tapi yang ada adalah tipuan. Gitu. Saya kira begitu terkait dengan apa yang kita dapatkan dari kisah-kisah itu atau kisah-kisah itu. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Mungkin satu lagi yang tadi sudah, nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Baik, kita kembali ke Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna, sesungguhnya kami Allah ya menciptakan segala sesuatu itu dengan ketetapan. Ketetapan itu sudah tertulis di dalam riwayat Muslim, disebutkan Rasulullah menyampaikan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Itu sudah tertulis. Misalnya di sini hadir jamaahnya berjumlah 20. Di tanggal 17 bulan 1. Ya hanya 20 ini. Itu sudah tertulis sebelum bumi dan langit diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Gitu. Cuma kita kan tidak tahu, belum pernah ngintip dan tidak bisa ngintip catatan itu di Lauhil Mahfuz.
Yang kita tahu, ya sekarang terjadi ini kita tahu takdirnya begitu. Sedangkan yang belum terjadi, katakanlah presiden tahun 2024, kita tidak tahu. Tidak tahu. Lah takdirnya kapan? Ya takdirnya nanti ketika sudah diumumkan. Begitu. Ya, kita tahu yang belum terjadi itu hanya melalui Quran. Ya, firman Allah juga. Apa yang kita tahu takdir sebelumnya? Ya, nanti orang yang beriman masuk surga. Kan belum terjadi. Tapi takdirnya sudah diberitahu. Ya, hanya pemberitahuan Quran saja, takdir yang belum terjadi kita bisa tahu. Gitu. Selain dari pemberitahuan Al-Quran, maka seluruhnya kembali ke firman Allah tadi, inna sesungguhnya kami, ya, khalaqna kulla syai'in biqadarin. Atau inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Dengan penentuan tadi. Jadi begitu. Semuanya tidak terkecuali. Sampai daun kelor yang kecil atau daun asem satu kecil jatuh, klik, itu kapan? Itu sudah ada catatannya. Seluruhnya tidak terkecuali. Jadi kita tinggal mengimani saja, meyakini akan hal itu yang sudah tertulis, bagaimana Rasulullah bersabda tadi itu. Ya, seluruhnya sudah tertulis oleh pena apa yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Setelah diciptakan, ya sekarang kejadiannya ini. Begitu. Demikian para jamaah sekalian untuk kita telaah tentang sikap kita ya dalam adab Islami. Saya kira kita akhiri dulu ya, untuk memenuhi panggilan Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.